Shalom, ketemu lagi di Alpetra Ministry. Balik lagi bersama saya dan juga ada Bapak Pendeta Dr. Ya Anthony. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik. Apakah itu? Ini merupakan sebuah hal yang penting buat iman kita. Bagaimana kita mengenal Allah kita? Mari kita simak, namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Di kami semua dan memberkati para penonton Alpetra Ministry dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Cinta Tuhan, kita keluarga jaga kesehatan. Ya, baiklah, itu di Alkitab ya, Perjanjian Lama itu sebutan yang pertama itu Elohim itu umum. Jadi Allah yang umum bagi bangsa Israel sesebutan waktu itu Elohim ya. Jadi katanya itu sebenarnya jamak tapi selalu esa gitu. Jadi di kata kerjanya menunjukkan esa, tapi Elohim itu adalah bentuk jamak. Gitu. Jadi itu Allah dalam Perjanjian Lama diterjemah Elohim diterjemahkan Allah dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau Yahweh atau Yehova itu Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan Mesir sampai menjadi bangsa di Palestina. Itu memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh atau orang bilang sebutnya Yehova, aslinya itu YHWH. Dan karena ada hukum dalam 10 hukum itu hukum yang ketiga, jadi bangsa Israel itu takut menyebut nama dari Yahweh itu sembarangan, maka selalu kalau ada kata YHWH itu dipanggilnya Adonai. Adonai itu ya Tuhan Allah kami atau Allah kami, gitu. Jadi aslinya hanya YHWH, maka ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova, itu jadi tanpa huruf hidupnya, gitu. Jadi selalu dibacanya itu kalau baca Perjanjian Lama ketemu dengan YHWH Adonai, gitu. Jadi karena takut salah menyebutnya, gitu. Itu di Perjanjian Lama ya, Perjanjian Baru berarti. Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru itu bahasa Yunani atau bahasa Greka Allah itu Theos. Theos. Lalu kalau Tuhan itu Kyrios, gitu ya. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Lalu apa bedanya? Jadi kalau Theos itu sebutan umum seperti Elohim, jadi Theos. Tapi yang itu Yahweh itu atau Adonai di Perjanjian Lama itu adalah Kyrios, itu Yesus, gitu. Jadi sebenarnya Yahweh di Perjanjian Lama itu menjelma menjadi Yesus di dalam Perjanjian Baru, gitu. Jadi sebetulnya bahasa ya Om yang mempengaruhi. Nah, itu bahasa yang mempengaruhi. Kan ada yang berpendapat benar nggak Om kalau kata Allah itu berasal dari bahasa Arab? Jadi memang itu sebelum agama Islam itu sebutan Allah atau Allah itu sudah umum dalam bahasa Arab, menyebut tentang Allah yang ilahi itu ya. Itu Allah atau Allah, gitu ya. Dulu sih orang Indonesia nyebutnya Allah, gitu ya. Tapi belakangan beberapa puluh tahun ya sudah berubah jadi Allah, gitu. Padahal dulunya sama seperti orang Jawa bilang Allah, gitu ya. Tapi kita tidak mempersoalkan hal itu. Bagaimana kita mengetahui kalau Allah itu ada? Nah, kalau untuk semacam pakai akal manusia, Allah itu pasti ada. Itu banyak argumennya. Jadi ada argumen tentang penciptaan, gitu ya, kosmologi. Ada argumen sebab, jadi itu sebagai
kausa yang pertama atau penyebab yang pertama yang tidak disebabkan. Ada yang dari argumen dari soal moral itu untuk menjadi pegangan moral. Kalau manusia itu pegangan moralnya kan terlalu beda, subjektif, terserah. Tapi gitu, kalau berkaitan dengan Allah kan mestinya ada yang objektif. Ada lagi argumen tentang ini desain di dalam alam semesta. Ada desain seperti komputer atau seperti apa saja. Kalau ada desain itu ada tujuan. Itu berarti ada yang menetapkan desain dan tujuan itu. Ada yang dari argumen ada macam-macam itu tentang argumen itu. Jadi itu secara akal kita harus memastikan pastilah ada Allah itu, ya, atau yang ilahi, pencipta yang terutama itu pasti ada. Jadi hanya orang yang sengaja seperti mau bodoh ya, jadi Allah itu nggak kelihatan, Allah itu nggak ada. Itu kan angin juga nggak kelihatan. Kita lihat kan itu kerjanya atau misalnya kuman itu kan dengan mata biasa kita nggak bisa lihat. Gitu. Jadi itu orang itu kok jadi kenapa makin pintar jadi beringat, kita dikasih pengalaman karena kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Nah, tapi argumen-argumen sebenarnya cukup kuat. Cuman artinya itu kan dari akal manusia. Gitu, kepastian Allah itu ada. Jadi secara akal pun manusia bisa memastikan ada Allah. Itu malah dari sejak filsafat Yunani itu dengan pertanyaan itu ya harusnya yakin Allah itu ada gitu. Kan filsafat berarti Allah itu ada dalam benda juga, misalnya di meja gitu. Allah ada di pohon, Allah ada di gimana itu Om? Nah itu jadi di dalam filsafat itu ada yang disebut panteisme. Pan itu semuanya, teisme itu paham tentang Allah. Jadi Allah ada di semua di dalam segalanya, di dalam alam semesta gitu ya. Itu biasanya menunjuk kepada konsep Allah di dalam agama Hindu. Itu panteisme. Tapi ada lagi yang filsafat yang bilang panentheisme. Artinya itu Allah ada di dalam segala sesuatu, gitu. Jadi agak beda dikit. Kalau panteisme yang seolah-olah dikaitkan dengan agama Hindu, itu Allah ada di dalam alam semesta, gitu. Jadi menyembah apa ya alam semesta itu sebenarnya cuma ada Allah yang menyatu atau ada di dalam alam semesta. Tapi kalau panentheisme itu yang tadi bilang di dalam segala sesuatu ada Allah itu kan maha adil, kan? Jadi pikiran manusia jadi aneh-aneh. Iya Om, karena saking mungkin pingin tahu gitu. Sampai ada yang nanya kan Om, dari manakah asalnya Tuhan Allah gitu Om? Ya, nah itu pertanyaan itu jadi kalau ditujukan kepada Allah yang sang pencipta itu tidak tepat. Sebab kalau Allah sang pencipta itu ya tidak diciptakan. Kalau Allah sang pencipta diciptakan ya bukan Allah lagi, gitu. Nanti tidak pernah habis. Itu orang yang bermain kata-kata, gitu. Jadi kalau Allah adalah penyebab segala sesuatu, katanya lalu Allah itu dari mana atau diciptakan oleh siapa? Nah itu kalau sudah bilang sang pencipta Al-Khaliq ya sudah mentok di situ. Karena apa? Karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, gitu. Nah lalu ya katanya harus ada asalnya. Nah itu bukan Allahnya orang Kristen, itu Allahnya filsafat. Allah filsafat ya begitu, nggak ada habis-habisnya. Iya. Gitu. Kan nggak mungkin ya Om, yang pencipta yang menciptakan diciptakan ya. Jadi pusing Om kalau filsafat Om. kalau di dunia ya ada kan orang menciptakan gambar, orang menciptakan rumah, artinya orang yang menciptakan karya seni itu kan diciptakan juga oleh Allah gitu kan, manusia itu diciptakan. Tetapi bahwa Allah sang pencipta itu maka dibilang Al-Khaliq gitu, sang pencipta ya tidak diciptakan. Sekarang kalau gitu dalam masalah penciptaan ini kan di Kejadian 1 itu ada dibilang ada kata kami gitu Om. Jadi seolah-olah kita ya. Bukan kami, kita ya. Seolah-olah Allahnya jadi banyak.
itu jadi kita harus tahunya itu dari Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu bahwa ada Allah, ada firman, ada roh Allah. Jadi Allah, firman, dan roh itulah yang berunding untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah gitu. Jadi harus ada lihat konteksnya, Allah, firman, dan roh itu adalah 3 pribadi tapi masih satu Allah. Itu yang berunding menciptakan manusia, bukan Allahnya banyak. Itu adalah Allah, firman, dan roh gitu. Jadi Allahnya tunggal atau jam? Allahnya tunggal dan kata kerjanya tunggal, hanya jadi ada seperti pribadinya itu lebih dari satu. Itu Allah, firman, dan roh, ada 3 pribadi di situ. Karena kan banyak orang yang sering memperdebatkan Allahnya kita ada 3 gitu. Padahal sebetulnya Allahnya satu kan ya Om ya. Ya kalau Allah ya hanya satu, nah, ya karena kalau Allahnya ada 2 kan nanti bisa berbeda pendapat. Iya. Gitu. Tapi itu dikatakan Allah itu satu, tapi ada firman dan roh juga. Kenapa? Jadi karena banyak agama, jadi Allahnya banyak ya Om ya. Jadi misalnya Hindu tadi agak Allahnya sendiri, Kristen Allahnya sendiri, ini sendiri. Ya. Jadi itu namanya manusia itu kan tidak bisa lepas dari agama. Yang kita kenal di Indonesia itu seperti ada 6 agama, padahal di dunia banyak agama, banyak kepercayaan. Iya. Nah itu jadi banyak ada sejarahnya, sejarah agama. Dari mana itu konsep-konsep tentang Allah? Nah di situ maka ada sejarah agama, maka di situ konsep manusianya. Agama Hindu itu jadi dulu para teolog Hindu itu banyak merenung gitu ya, nggak tahu berapa ratus tahun ya artinya pasti ada Allah yang pencipta gitu ya. Nah, itu bagus kan, itu secara otak gitu. Nah terus ternyata juga katanya kok ciptaan ini seringkali mengalami seperti bencana alam gitu ya dan sebagainya. Wah kalau begitu ada Allah perusak gitu. Nah tapi kok alam semesta ini pulih lagi. Wah katanya kalau gitu ada Allah pemelihara. Nah itu menurut agama Hindu yang disebut Trimurti. Tetapi itu masih konsep pemikiran dari teolog-teolog Hindu itu gitu. Nah kalau yang Islam itu sebenarnya dulu-dulunya kan bilang nyambung dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi memang ada banyak yang mirip. Kalau Allahnya Islam dengan Allah di Perjanjian Lama dan Baru banyak kemiripannya, banyak kesamaannya. Itu karena waktu agama Islam muncul di tanah Arab itu, agama Kristen juga sudah masuk di sana. Orang Yahudi juga ada banyak di sana, gitu. Jadi kalau konsep Allah menurut Islam itu banyak kesamaannya dengan agama Kristen dan agama sebelumnya, agama Yahudi. Cuman karena Nabi Muhammad itu merasa dia mendapatkan wahyu yang tersendiri, apalagi mengaku sebagai yang terakhir. Nah itu maka dianggap dialah yang paling benar gitu. Tetapi kan Tuhan Allah itu kalau menurunkan firman-Nya tidak mungkin firman-Nya itu berubah. Jadi ada sebagian teolog Kristen juga bilang kalau memang nyambung dari Alkitab ya mestinya sama konsep tentang Allahnya atau konsep tentang keselamatannya, tapi ini berbeda, ini agama terakhir ini. Jadi banyak orang Kristen berkata ya tidak sama itu Allahnya. Nah, cuman orang Islam ya berkeras gitu ya bahwa ini Allahnya ya Allah yang sama gitu. Nah, cuman katanya itu Taurat dan Injil sudah dirubah. Nah itu menurut mereka. Cuman jadi kan pernah dibahas dulu itu kalau Perjanjian Baru itu lebih objektif karena ada 40 yang terdiri dari para nabi dan para rasul gitu. Jadi itu lebih objektif dibandingkan dengan misalnya Al-Quran itu hanya lewat satu orang. Itu kata dia, kata Nabi Muhammad, dia menerima wahyu. Dan sekarang tinggal keyakinan orang kan kita tidak bisa memaksakan. Kalau agama Buddha lain lagi sejarahnya. Jadi kalau Siddhartha Gautama dulu yang dianggap sebagai pendiri agama Buddha
itu dia tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan Allah, tidak Oh. pernah, tentang sorga juga tidak pernah, sama sekali. Dari ajarannya ini yang 8 kebaikan atau 8, ada 4 kebenaran dan 8 kebaikan, sama sekali tidak ada Tuhan Allahnya. Oh. Tetapi sesudah menjadi agama, maka para itu pemimpin-pemimpin dulu itu ya, mengikut Siddhartha itu, nah mereka memikirkan masa agama tidak ada Allahnya. Iya. Jadi kemudian muncullah konsep. Jadi Siddhartha Gautama itu dulu tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan atau Allah. Juga dalam apa ajaran pokoknya itu, Iya. yang 4 kebenaran dan 8 kebaikan, tidak dikaitkan dengan Tuhan atau Allah. Tetapi kemudian pengikut-pengikutnya, orang-orang pinternya itu kan sudah menjadi agama, masa tidak ada konsep Allahnya. Lalu dibikinlah itu Sang Yang Adi Buddha, Allahnya yang mengutus Siddhartha Gautama sebagai utusannya. Itu disandingkan, disamakan dengan Muhammad, disandingkan dengan Yesus, sama-sama utusan gitu. Dan mereka juga jadi percaya ada surga neraka kan ya Om ya? Nah, kalau di agama Buddha itu belakangan ada surga neraka, cuman jadi itu khusus untuk orang-orang Tionghoa. Karena orang Chinese itu jadi percaya ada surga dan neraka gitu ya teman. Jadi artinya menurut konsep mereka supaya bisa diterima gitu. Tapi namanya juga jadi beda-beda ya Om. Mungkin di Buddha namanya ini, di Kristen, di Islam, di Hindu, jadi namanya, nama Allahnya jadi beda ya Om. Ada namanya sendiri. Oh iya, jadi namanya beda-beda gitu kan, karena sejarah agama itu kan beda-beda gitu. Nah, ada satu buku itu yang sebenarnya itu menunjukkan kesombongan seorang seorang ahli agama. Ditulisnya Sejarah Allah. Oh, ada bukunya. Nah ini sebenarnya penulis ini kurang ajar. Iyalah. Sebenarnya dia harusnya judulnya itu Sejarah Agama atau Sejarah Konsep tentang Allah dalam agama-agama. Ya itu mungkin karena dianggap kepanjangan. Jadi judul kan harus menarik. Jadi udah aja ditulis Sejarah Allah. Oh itu saya masa kesel juga lihat judulnya. Iya, masa Allah juga ada sejarahnya. Aduh. Berhasil menarik orang baca gitu. Iya. Terus tadi kan kita nyebut Tuhan Allah, memanggil Allah dengan yang udah dijelaskan, Yahweh, Adonai, Kyrios, Theos dan sebagainya. Lalu kenapa hanya di Kristen kita memanggil Allah sebagai Bapa? Nah, itu jadi sebenarnya begini ya, kekhasan atau kekhususan Allah di dalam agama Kristen itu kalau berasal dari perjanjian lama itu Tuhan Allah yang hidup. Jadi Tuhan Allah yang hidup itu memperkenalkan diri kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya, baik dulu sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa maupun juga kepada Nuh ya waktu terjadi banjir itu ya. Terus lalu mulailah Tuhan Allah memilih satu bangsa, mulai dari Abraham keturunannya. Nah dari Abraham ini dibilang keturunanmu nanti ya akan kuberkati. Nah itu dari Abraham, Ishak, Yakub. Padahal Abraham tuh ada 2 tuh anaknya, Ishak sama Ismail. Ishak sama Ismail. Oh Ismail ya. Nah, Ismail itu sama sekali dia nggak mau ada campur dengan Tuhan itu. Kalau waktu dulu papa mamanya cerita tentang Tuhan Allah, dia mah perhatiannya kemana aja itu. Jadi nggak ada iman. Kalau Ismail itu nggak punya iman. Gitu. Nah terus jadi dari Ishak lah itu keturunan Abraham diberkati. Nah, sampai kepada Yakub. Yakub juga ada saudaranya Esau. Esau juga sama begitu. Jadi dia ini jadi meski orang tuanya cerita tentang Tuhan, dia mah pikirannya kemana-mana gitu. Jadi nggak ada iman juga gitu kan, aneh ya. Jadi ini anak-anak dari orang tua yang beriman itu kalau tidak banyak didoakan dari sejak kecil ya lebih bagus lagi dari kandungan itu susah itu. Jadi
Kan orang kan bebas mau dengar apa tidak tentang ajaran tentang Tuhan. Nah, kembali kepada itu, jadi Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada itu nabi-nabi dengan nama, dan lalu waktu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, lalu sampai dipimpin ke Gurun Sinai, lalu di sana Tuhan Allah itu menyampaikan 10 hukum itu dengan suara yang jelas. Jadi itu saksinya itu kira-kira ada 2 juta bangsa Israel. Mendengar sendiri itu, mendengar sendiri. Di Gunung Sinai itu ya, Ten Commandment. Iya, itu Ten Commandment. Itu betul-betul jadi Tuhan Allah bagi bangsa Israel bukan dongeng. Iya. Sama sekali bukan dongeng. Gitu, dan 10 hukum itu betul-betul Tuhan Allah yang berbicara. Iya. Nah, dan seterusnya kemudian menjadi bangsa di Palestina ya. Nah, itu kemudian ada 7 bangsa yang sudah bencat, itu katanya suruh dimusnahkan. Tapi kan Tuhan tuh melihat kalau ada orang yang beriman, ya nggak dibinasakan. Kalau ada yang beriman sih, kan? Nah, dan ini kan masih sistemnya kan Tuhan Allah itu punya wewenang kalau membinasakan siapa, menghukum siapa, itu kan ya. Jadi beda dengan Tuhan Allah di Perjanjian Baru. Kalau Tuhan Allah Perjanjian Lama itu sistemnya teokratis. Jadi Allah yang langsung memerintah. Gitu. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru, ini kan kebanyakan orang tuh pengaruhnya demokrasi. Iya. Jadi kalau demokrasi itu mayoritas yang berbicara gitu. Jadi tidak boleh orang Kristen membunuh sembarangan gitu, nggak boleh. Itu harus negara yang memutuskan. Gitu. Jadi itu Tuhan Allah itu memperkenalkan diri kepada bangsa Israel dengan namanya Yahweh atau Yehova itu ya, yang dipanggilnya Adonai itu, dan seterusnya begitulah. Jadi Yahweh Adonai itu adalah Allahnya bangsa Israel. Lalu menjelma menjadi Yesus di Perjanjian Baru. Nah, inilah Tuhan Allah yang hidup. Makanya Yesus meskipun secara manusia disalibkan mati, yang mati itu adalah kemanusiaannya. Jadi karena dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Gitu. Tapi ada 2 pribadi itu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas tentang ada sifat Allah, ada sifat manusia dari Yesus itu. Yang mati tentu saja manusianya, tubuhnya. Kalau Tuhan tidak mungkin mati. Allah tidak mungkin mati. Masa Tuhan mati? Karena ini di Kristen itu Tuhan Allah yang hidup. Makanya bangkit kembali. Cuman karena mereka menyangkal penyaliban, jadi makanya terus diserang, kok Tuhan mati, kok Tuhan mati. Lah, kenapa itu nggak baca Yesus itu bangkit kembali? Gitu kan? Gitu. Oke, jadi itu tentang Allah bangsa ya. Allah dalam Alkitab itu Allah yang hidup, yang menyatakan diri dulu kepada bangsa Israel, kemudian Perjanjian Baru menjelma menjadi manusia Yesus itu. Jadi banyak orang, termasuk orang-orang Kristen zaman dulu, itu mereka ada yang menganggap wah ini tidak sama katanya Tuhan Allah dan Perjanjian Baru itu penuh kasih. Kalau Tuhan Allah Perjanjian Lama itu kejam ya. Nah, sebenarnya itu kan tadi konteks yang berbeda. Itu konteks bangsa Israel teokratis, Allah sendiri langsung. Ya kalau suruh bunuh. Tapi kalau bangsa Israelnya sendiri, itu kalau mau membunuh orang itu harus ada pengadilan. Kalau di Israelnya sendiri harus ketetapan dari pengadilan. Nah, tetapi ada bangsa-bangsa yang disuruh oleh Tuhan dihukum itu karena Allah sendiri yang memerintahkan. Gitu. Kalau sekarang kan sudah ditutup. Nah, juga pengaruh demokrasi ya tidak boleh, itu negara yang punya kuasa untuk menentukan hukuman mati atau hukuman penjara dan sebagainya. Nah, penekanannya di Perjanjian Lama itu adalah kesucian Allah yang kudus, yang tidak boleh dinodai. Makanya itu yang ditekankan itu adalah kesucian Allah dan kewenangan Allah gitu. Jadi yang ditekankan. Tetapi kalau di Perjanjian Baru itu kasih yang ditekankan gitu kan. Nah, jadi normal saja kalau orang menganggap Tuhan Allahnya beda. Sebenarnya karena konteksnya berbeda gitu. Jadi kalau Yesus itu menyampaikan firman Allah dalam konteks semi modern atau konteksnya untuk orang modern, karena konteksnya waktu zaman Yesus itu bukan jahiliyah. Konteksnya itu sudah seperti zaman modern. Filsafat sudah maju, tentang hukum dan ketatanegaraan sudah maju, terus
ada bahasa internasional, itu bahasa Yunani sejak zamannya Alexander Agung gitu ya. Dan agama juga sudah berkembang sampai menjadi monoteisme yang murni gitu. Jadi zaman Yesus itu. Jadi itu jadi sama seperti itu cikal bakal masyarakat modern itu zaman Yesus, bukan zaman jahiliyah. Ada kalau di Arab meskipun itu tahun 610 itu ya munculnya agama Islam itu, tetapi konteksnya masih jahiliyah. Orang Arab itu masih betul-betul dalam kegelapan. Beda dengan di orang Israel itu. Kalau orang Israel kan sudah dari zaman Daud aja sudah pinter itu apa kesusastraannya atau apanya gitu. Nah Om, kalau berkaitan dengan kemahakudusan Allah tadi ya Om disinggung bahwa Allah kan Maha Suci. Allah, ya, kekudusan Allah. Di penyelama itu manusia tidak bisa bertemu dengan Allah kan? Kalau bertemu dengan Allah langsung manusia itu mati ya Om. Seperti nah itu ada salah paham. Jadi boleh manusia bertemu dengan Allah tapi harus ada korban. Oh. Harus ada korban gitu. Gitu. Nah, harus ada korban binatang itu untuk penebusan dosa itu. Tapi kalau di perjanjian baru kan kita bisa ketemu dalam diri sosok Tuhan Yesus ya Om. Iya, gitu. Boleh jadi, ketemu langsung gitu. Yesusnya, karena Tuhan Yesusnya yang menjadi korban di kayu salib itu. Jadi meskipun belum disalibkan pun Tuhan Yesus bisa menerima orang berdosa. Gitu kan? Karena dia datang untuk menebus dosa. Iya. Berkaitan dengan tadi Bapak sama Allah itu Om. Waktu Tuhan Yesus juga di kayu salib bilangnya Allahku gitu Bapak. Jadi kayak Allahnya itu ada dua apa gimana? Nah, jadi itu ada gelar anak Allah ya, Yesus gelarnya anak Allah yang tunggal, supaya orang yang percaya pada Tuhan itu nanti bisa diangkat menjadi anak-anak angkat Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah seperti Yesus gitu. Jadi itu sebenarnya gelar. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu dalam bentuk nubuatan gitu tentang anak engkau peranakan hari ini nih. Itu nubuat tentang Mesias, tentang Yesus yang akan datang ke dunia gitu. Ya memang di Amsal 30 ada bilang siapa nama anaknya, tapi kan tidak jelas gitu. Tetapi kemudian Rasul Yohanes yang menjelaskan itu sebenarnya firman yang di dulu itu dalam bahasa Yunaninya itu logos. Inilah yang menjelma menjadi manusia gitu. Hanya bedanya ini logos itu kalau dalam filsafat Yunani itu setengah Allah. Nah, setengah Om? Iya, setengah Allah. Tetapi kalau di dalam Injil Yohanes itu dikatakan dia itu Allah, sepenuhnya Allah. Lalu menjelma manusia pun betul-betul manusia. Jadi betul-betul Allah, betul-betul manusia. Itu kan ada orang bilang itu filsafat Yunani itu Injil Yohanes, bukan firman Allah. Nah, tapi Yohanes kan bilang ini beda dengan filsafat Yunani. Kalau filsafat Yunani logos itu setengah Allah, tapi ini Allah yang benar-benar Allah, firman itu Allah lalu menjelma menjadi manusia. Nah, jadi sejak itu gelarnya ditetapkan anak Allah karena tujuannya datang ke dunia ini untuk barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah gitu. Jadi itu sebenarnya gelar ya, jadi gelar bukan Allah beranak gitu ya. Baru mau ngomong itu. Iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tentang anak Allah itu ya, pengertiannya kalau mau lebih jelas itu seperti misalnya pohon pisang yang besar lalu muncul pohon pisang yang kecil. Itu bukan pohon pisangnya kawin, tetapi keluar dari bonggolnya gitu ya. Atau ada sungai besar terus ada sungai kecil keluar dari sungai besar, itu bukan sungai besarnya kawin gitu kan. Ada lagi orang yang bilang itu anak, kan ada anak kucing gitu ya, ada anak apalagi gitu ya. Istilah anak itu jangan selalu dikaitkan dengan kawin, kok pikirannya kawin melulu. Jadi itu ya, jadi gelar anak Allah kan Yesus itu gelarnya banyak. Mesias ya, itu Al-Masih itu dipanggil Tuhan juga karena dia penjelmaan kan dari
Allah penyelamat itu. Nah, lalu yang tadi Pak Alfa bilang, kenapa Yesus dikasih salib itu Allahku, Allahku? Karena dia ini kan mati sebagai manusia yang menebus dosa, sebagai Adam kedua. Gitu, sebagai Adam kedua. Nah, dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu Yesus sebagai Adam kedua menanggung dosa semua anak cucu Adam pertama, jadi Allah itu berpaling dari Yesus itu. Karena yang dilihat itu dosa yang ditanggung gitu. Yesus menanggung dosa semua manusia, maka Allah berpaling seperti meninggalkan dia. Gitu. Seolah-olah jadi apa ya Om? Kan Tuhan Yesus, Tuhan. Tapi Yesus memanggil Allah gitu, seolah-olah seperti itu jadinya. Ya itu memang membingungkannya karena orangnya melihatnya kok kelihatan ada dua. Yang ini kan penjelmaan dari firman. Gitu, penjelmaan dari firman. Iya. Jelas sekali Om. Jadi semakin jelas sekarang. Dulu juga pernah disebutin sama Om tentang anak sungai, anak pohon. Kalau anak buah mas ada bapak buah. Pisang, anak pisang. Kalau pohon kan kawin juga itu. Kadang-kadang apa bijinya. Iya. Ya, tapi kalau anak pisang itu betul-betul dari bonggol. Iya. Anak buah ada bapak buah berarti Om. Misalnya jadi anak gitu ya. Iya. Nah, jadi itu jadi banyak kesalahpahaman tentang Allahnya orang Kristen. Makanya kalau secara rasio, secara pikiran itu propaganda Islam lebih menarik karena sederhana. Gitu. Sederhana, tapi itu juga bantuan dari filsafat Aristoteles. Tentang Allah yang Esa itu. Gitu. Kalau menurut Qur'annya, kata orang yang paham Al-Quran, di Quran pun ada Allah, ada firman, ada roh. Lalu tuh Nabi Isa katanya dia yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Gitu kan? Itu jadi siapa sebenarnya Allah itu? Terus ada lagi katanya yang paling terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu siapa sebenarnya Nabi Isa itu? Nah, tetapi demi keesaan Allah ya udah dikurung aja. Allah itu esa, nggak tahu ada di mana. Muhammad itu utusannya. Lalu disandingkan Yesus juga utusan. Seperti juga di Buddha itu Siddhartha juga utusan. Nah, itu keyakinan agama. Kita tidak bisa memaksakan. Iya. Tuh. Karena itu tadi yang saya bilang apa banyak agama jadi banyak Tuhannya Om. Padahal Tuhannya satu. Di dunia ini ribuan kan Om ya. Agama-agama tuh. Kalau dihitung dengan agama kecil-kecil bisa aja sampai ribuan gitu ya. Nah, lalu jadi kenapa kita kok milihnya Yesus gitu ya, nggak milih yang terakhir gitu kan? Nah itu masalahnya soal kita kalau sudah disadarkan oleh Roh Kudus, kita sebagai orang berdosa kita merasa diri tidak layak, lalu kita melihat Yesus yang disalibkan itu, lalu kita tunduk. Nah, apalagi kita tahu Yesus itu bangkit. Kita beriman, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalamnya kita mengalami hidup baru, lalu baru kita bilang ya inilah agama yang saya pilih karena ada keselamatan, ada jaminan penebusan gitu, apalagi ada Roh Kudus. Kalau tidak ya kadang-kadang sulit menjelaskan gini-gitunya gitu kan. Nah jadi tetapi ada satu hal lagi itu, kenapa kita pilihnya Yesus? Karena Yesus itu yang paling sempurna, nggak ada cacatnya. Coba cari dosanya Yesus, nggak ada dibandingkan dengan yang lain-lain itu. Yang lain-lain kan manusia biasa. Dan kita sudah lihat tuh tata celah bisa dilihat dengan itu sejarahnya tuh kan. Nah itu jadi kadang-kadang ada orang katanya meninggalkan Kristen pindah ke agama lain. Saya dalam pikiran, mengapa meninggalkan Yesus? Ini bukan soal agama. Kenapa kamu meninggalkan Yesus? Nanti ketemu juga sama Yesus lagi. Itu sebagai hakim. Nanti mereka melihat itu bekas paku di tangan Yesus itu kan kelihatan. Nah, nanti pasti menyesal, udah terlambat. Tapi kan itu terserah orang. Kita kan tidak bisa memaksa orang menjadi Kristen. Ya itu pilihannya. Allah itu menyesal itu kenapa Om? Itu bahasa manusia aja. Jadi seperti seorang ayah itu melihat anaknya berbuat yang nggak benar gitu ya, memalukan, lalu dalam ungkapannya itu, aku menyesal punya anak kau gitu. Aku menyesal punya anak kamu itu
gitu, memalukan. Tapi kan dia tidak menyesal dulu menikah sama ibunya. Jadi itu ungkapan yang manusiawi. Jadi Tuhan juga pakai bahasa yang manusiawi. Iya. Gitu di dalam Alkitab itu menurut konteksnya lah. Gitu, baik konteks Perjanjian Lama maupun konteks Paskah itu sebenarnya ungkapan manusiawi dalam bahasa yang bisa dipahami. Gitu. Bukan dalam bahasa ilmiah. Konteks bahasa ya Om ya. Jadi. Ya konteks masyarakat zaman itu dan bahasa yang manusiawi lah, yang biasa sehari-hari. Ya. Wah ini udah banyak sekali Om pertanyaan yang dijawab, dan juga pasti pemirsa Alpetra Ministry sangat diberkati dengan penjelasan tentang Allah kita ini. Nah tadi udah disinggung juga tentang Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat bagaimana Yesus secara 100% manusia tapi 100% Tuhan. Jadi ini tentang Allah ya. Itu di dalam agama Kristen itu bukan konsep manusia, tetapi Allah yang hidup yang memperkenalkan diri ya. Jadi dalam Perjanjian Lama melalui nabi-nabi kita penyembah itu menjelma menjadi manusia Yesus gitu ya. Lalu kita mengalami gitu, karena sebagai orang berdosa dijamah oleh kasihnya. Lalu sesudah kita mengalami baru kita jelas gitu, oh dia ini Allah yang sama yang dulu di Perjanjian Lama tapi sengaja datang menebus dosa dan bangkit gitu. Nah, Om, terakhir nih Om, sebelum closing ya Om. Om, apakah Allah itu bergender Om? Nah ini jadi Allah di dalam Alkitab itu ya dipanggil sebagai Bapa ya. Itu memang juga dalam konteks bahwa keluarga manusia itu ya selayaknya dipimpin oleh seorang ayah ya, suami atau ayah itu, jadi pakai gender laki-laki gitu ya. Ini hanya untuk lebih lebih bisa ditangkap gitu. Sebenarnya ya Allah itu gendernya seperti apa, kan dia bukan manusia gitu ya. Jadi itu Bapa gitu kan, dan Firman dan Roh Kudus. Lalu Yesus itu tadi sudah dijelaskan gelarnya itu anak Allah. Itu hanya untuk memudahkan kita aja gitu. Nah kalau ada yang bilang Allah itu perempuan atau laki, itu kita tidak mau berdebatkan soal itu. Karena apa? Karena itu bukan manusia gitu. Hanya dipanggil sebagai Bapa itu untuk menolong kita, mau nggak jadi anak-anak Allah gitu, dengan lewat percaya pada Tuhan Yesus. Iya kan ada yang ngajarin itu kan di satu gereja tuh di luar negeri, katanya Tuhannya udah datang tapi perempuan gitu. Makanya saya tanya apakah Allah bergender. Udah masuk ke Jakarta kan? Udah masuk ke Jakarta ya? Oh. Iya, itu nama gerejanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Gitu. Tapi itu Tuhan Yesus katanya sudah datang perempuan. Iya. Nah, bagi orang yang merasakan kurang kasih sayang dari seorang ibu, nah, ya masuk ke situ, sama dengan di Katolik ada Bunda Maria. Oh. Jadi orang merasakan untuk kasih sayang ke orang ibu gitu. Iya itu makanya Om. Tapi sekarang udah jelas sih bahwa Allah kita tidak bergender, dan Allah kita itu Maha Kudus, Maha Tunggal ya Om. Hanya satu. Allah yang hidup. Allah yang hidup gitu. Dan Allah yang memperkenalkan diri. Ya. Itu bahwa Allah di dalam agama Kristen itu tadi Allah yang hidup, Allah yang memperkenalkan diri dalam Perjanjian Lama melalui nabi-nabi, dan yang membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir. Allah itu yang kemudian menjanjikan akan datang ke dunia itu. Lalu menjelmalah itu menjadi manusia Yesus Kristus gitu ya, Allah kita. Jadi bahwa kita harus jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus dia Tuhannya orang Kristen memang. Cuma kok kenapa masih ada Allah Bapa di surga? Nah itu untuk memperkenalkan tentang Allah Bapa di surga itu tidak bisa kita sampai ke sana gitu. Maka hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana itu Allahnya, kok ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus? Nah itu penjelasannya Allah, Firman dan Roh
Allah yang satu, tapi satunya itu ada Allah, ada firman, ada roh, namanya baru Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra ini adalah firman yang menjelma jadi manusia, supaya manusia yang percaya bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau mau bertobat dan terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru secara rohani gitu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Om. Baiklah, para pemirsa Alpetra Ministry dimanapun, sangat jelas sekali tentang siapa Allah kita, siapa Yesus Kristus bagi kita. Nah, jangan lewatkan untuk episode selanjutnya kita akan mengenal Tuhan Yesus Kristus supaya kita makin kuat lagi dalam ini. Para pemirsa yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang sudah memperkenalkan diri di dalam perjanjian lama dan yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan kemudian menjelma menjadi manusia Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa di surga, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, yang mau menebus dosa kami melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib dan kebangkitannya. Dan kami bersyukur untuk memberi kami Rohul Kudus untuk mengerjakan kelahiran baru dan memimpin hidup kami, menyertai hidup kami selama di dunia ini. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, semuanya, dan para pemirsa juga ke dalam tangan anugerah dan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang menyatakan diri-Mu, menyatakan anugerah-Mu yang luar biasa tidak terbatas, nyatakan anugerah keselamatan-Mu dan panggilan-Mu kepada semua orang yang Tuhan tentukan untuk diselamatkan. Kami bersyukur, berdoa, berserahnya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tuhan Yesus berkati. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih Om. Terima kasih kembali.